Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhirnya kita sampai di edisi 71. Pokok bahasan edisi 71 sama dengan pokok bahasan edisi sebelumnya, edisi 70, yaitu kata sifat kebangsaan bagian 4 atau disingkat KSK ya. Nah, di edisi ini ditambahkan lagi 10 negara yang tidak beralif lam. Dengan demikian kita sudah meliput 20 negara yang beralif lam dan 20 negara yang tidak beralif lam. 10 negara itu adalah Italia, bahasa Arabnya Italia. Italia, mudah menghafalkannya. Kemudian Britania, Baritania. Turki, Turkia, Syria, Suria, Kanada, Korea, Libya, Belanda, Hulanda, Iranu, Pakistanu. Ya, itu 10 negara yang tidak beralif lam. Sekarang mari kita bentuk kata sifat kebangsaan dari 10 negara itu. Ini negara-negara ini tidak beralif lam, tapi sebagian besar mempunyai atau berakhir dengan alif ya. Berakhir dengan alif. Bagaimana membentuk KSK-nya? Untuk KSK-nya kita tidak perlu menghilangkan alif lam oleh karena memang tidak beralif lam, tetapi alif di akhir itu harus dihilangkan. Italia, hilangkan ininya, hilangkan alifnya, dia menjadi, saya tulis di sini ya. Italia, alifnya dihilangkan. Kemudian dia berakhir dengan ya. Oleh karena itu kita tidak perlu menambahkan ya musyaddadah. Ya, tidak perlu menambahkan ya musyaddadah. Ya ini saja ya, kita beri tasydid, kemudian kita beri dhammatain. Jadi Italiyun. Jadi harakat setelah ya musyaddadah ini itu sudah ini ya, sudah kasrah. Nah, jadi KSK dari Italia adalah Italiyun. Oke, mari. Dengan demikian KSK dari Baritania, Baritani, hilangkan alif, otomatis dia berakhir dengan ya, ianya itu ditasydidkan dan di double dhammahkan. Jadi Baritaniun. Ini juga begitu. Turkiyun. Kita tidak perlu menambahkan ya, oleh karena sudah ada ya. Suriyun. Ya. Ini Suria, ya, Suria. Jadi Suriyun. Ini Kanada itu begitu kita hilangkan alif, kita harus menambahkan ya, oleh karena di akhir tidak ada ya. Jadi Kanadiun. Kalau ini Korea, kita hilangkan alif, sudah ada ya. Nah, jadi ya itu tinggal kita tasydidkan, kemudian kita beri double dhammah. Kuriyun. Ini juga begitu, Libiyun. Nah, ini nggak ada ya. Jadi begitu kita hilangkan alif, kita harus tambahkan lagi ya. Kemudian harakat setelah yaitu kasrah. Hulandiyun. Kalau ini memang tidak ada alif di akhir ya. Tidak ada yang perlu dihilangkan. Ini tinggal menambahkan ya musyaddadah, kemudian nunnya itu kita kasrahkan. Iraniyun, orang Iran. Pakistaniyun, orang Pakistan. Lagi kita ulang.
Italia, Italia, Italia. Britania, Turkiya, Suria, Kanada, Korea, Libya, Hulanda, Iran, Iranu, Pakistanu. Jadi yang berakhir dengan ya setelah dihilangkan alif itu ini Italia. Italia. Jadi kita tidak perlu menambahkan ya musyaddadah. Kita tinggal mentasdidkan ya ini saja. Italiyun. Ini juga begitu. Baritaniyun. Ini juga begitu. Turkiyun. Nah, ini juga begitu. Suriyun. Nah, kalau ini Kanada ini kita harus tambahkan ya di akhir. Oleh karena dia tidak berakhir dengan ya. Dia tidak ada ya. Kanadiyun. Hilangkan alif di akhir. Ya, kemudian huruf ini, huruf dal itu kita kasrahkan. Kanadi tambahkan. Ya, bertasydid. Kanadiyun. Nah, ini berakhir dengan ya. Kuriyun. Ini juga berakhir dengan ya. Jadi kita tidak perlu menambahkan ya di akhir. Libiyun. Nah, yang ini kita perlu tambahkan ya di akhir. Oleh karena di akhir itu, di bagian akhir itu tidak ada ya. Hulandiyun. Ini Iraniyun. Tambahkan ya. Pakistaniyun. Nah, itu KSK laki-laki. Kalau KSK perempuan, nah, kita bentuk dari KSK laki-laki dengan memfatahkan harokat huruf akhir. Italiyun, kita fatahkan ya. Italia, tambahkan tambah marbutah. Italiyatun. Nah ini. Baritaniyatun. Nih. Turkiyatun. Nih. Suriyatun. Nih. Kanadiyatun. Ini. Kuriyatun. Ini. Libiyatun. Ini. Hulandiyatun. Ya mudah ya. Iraniyatun. Nih. Pakistaniyatun. Nih. Nah, jadi kalau kita hendak berkata, Maryam itu orang Pakistan. Maryamu perempuan. Pakistaniyatun. Tapi kalau kita hendak mengatakan Maryam berasal dari Pakistan, nah itu kita menggunakan nama negara. Jadi Maryamu min Pakistana. Ya, perhatikan ini, Pakistan itu tidak bertanwin. Ya, tidak bertanwin, jadi dia majrur dengan fathah. Maryam min Pakistana. Maryam dari Iran. Maryam min Irana. Ya. Kalau Maryam orang Iran, Maryamu Iraniyatun. Begitu ya. Kalau Hamid dari Belanda, Hamid berasal dari Belanda, Hamidun min Holanda. Holanda. Jadi ingat itu kata yang berakhir dengan A, baik A panjang maupun A bengkok, A pendek itu tetap dalam segala kasus. Jadi Holanda itu marfu'nya Holanda, mansubnya Holanda, marfu'nya juga Holanda. Oke, sekarang mari kita terjemahkan kalimat-kalimat di bawah ini. Mari kita terjemahkan kalimat-kalimat di bawah ini. Dua kalimat itu diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Mari kita lihat. Holanda daulatun fi Uruba Syamaliyatu. Fi Uruba Asyamaliyah, ini bukan Syamaliyatu ya, ini Syamaliyati. Syamaliyati ala bahri syamal. Ala bahri syamal. Ala bahri syamal. Asimatuha Amsterdam. Jadi kalimat nomor satu ini terdiri dari dua kalimat. Pertama, mulai dari Holanda sampai titik ini. Kemudian kalimat kedua, Asimatuha Amsterdam. Ya, ini. Coba kita lihat kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama ini agak panjang. Ini kalimat ismiyah. Yang menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat pertama adalah Hulanda. Hulanda. Itulah ininya, mubtadanya. Jadi wilayah mubtada itu sebelah kanan garis,
dan isinya cuma satu kata, yaitu Hulanda. Hulanda itu nama negara, ya kan? Coba lihat. Nih, Hulanda. Dia bukan kata sifat kebangsaan, tapi dia nama sebuah negara. Oleh karena itu dia kata benda, kan? Jadi yang berperan sebagai mubtada itu kata benda. Kata benda. Ya. Kemudian ada apa dengan Hulanda itu? Hulanda itu adalah sebuah negara. Negara itu daulah. Negara itu daulatun. Ini khabarnya. Ini khabar, ya. Khabarnya juga kata benda. Perhatikan itu. Hulanda daulatun. Belanda adalah sebuah negara di mana fi Uruba, di Eropa. Eropa itu Uruba. Jadi Uruba itu kata benda. Oleh karena dia sebuah tempat, ya, sebuah benua. Kemudian kata benda Uruba diikuti oleh kata sifat ini. Kata sifat. Jadi kata sifat, ya. Asy-syamaliyah. Asy-syamaliyati. Ya, asy-syamaliyati. Syamaliyah itu utara. Di Eropa Utara. Di Eropa Utara. Ingat dulu waktu kita mempelajari zorof makan, syamala itu kan di sebelah utara, ya, gharba di sebelah barat, kemudian syarqa di sebelah timur, kemudian januba di sebelah selatan. Misalnya di sebelah utara sekolah itu. Nah, di sebelah utara itu zarab, kan? Syamala. Kemudian diikuti oleh kata benda yang majrur. Syamalal madrasati. Gharbal madrasati. Di sebelah barat sekolah itu. Janubal madrasati. Di sebelah selatan sekolah itu. Jadi fi Uruba. Fi itu harful jar. Oleh karena itu Uruba itu majrur, ya kan? Uruba itu majrur ini. Majrur. Tapi oleh karena dia berakhir dengan alif, jadi bentuk majrurnya itu sama dengan bentuk marfu'nya. Jadi Uruba itu marfu', Uruba itu mansub, Uruba juga majrur. Nah, jadi lihat ini Uruba itu majrur. Kemudian Uruba itu diikuti oleh kata sifat asy-syamaliyah. Jadi kata sifat yang mengikutinya harus selaras dengan kata benda Uruba. Uruba itu majrur. Oleh karena itu asy-syamaliyah itu majrur. Makanya dia asy-syamaliyati. Asy-syamaliyati. Nah, nanti dikatakan bahwa untuk kata benda yang berakhir dengan alif begini ini, Uruba itu majrur. Majrurun wa alamatu jarrih, dan tanda jarnya itu juga kasrah. Tapi kasrah yang diperkirakan, bukan kasrah yang bisa dilihat kasat mata. Jadi kasrah yang diperkirakan ada di sini, di akhir ini. Sedangkan asy-syamaliyah itu majrur oleh karena dia menjelaskan kata benda yang majrur. Kemudian tanda jarnya itu kasrah ini, kasrah yang bisa dilihat. Nah, nanti akan kita pelajari kasrah yang tidak bisa dilihat dan kasrah yang bisa dilihat. Jadi kasrah yang tidak bisa dilihat, kasrah ada di situ tapi tak bisa dilihat. Namanya kasrah yang diperkirakan ada di situ. Jadi namanya kasrah muqaddarah, ya. Jadi kita ulangi lagi, Belanda adalah sebuah negara di Eropa Utara. Di Eropa Utara. Fi Uruba Syamaliyah. Kenapa ini beralif lam? Oleh karena dia menjelaskan Uruba. Jadi kata sifat asy-syamaliyah itu menjelaskan Uruba. Jadi dia harus selaras dengan Uruba. Uruba itu ma'rifah. Walaupun dia tidak beralif lam. Mengapa? Oleh karena Uruba itu sebuah nama. Sebuah nama otomatis ma'rifah. Ini ma'rifah, ini pun ma'rifah. Nah, ini ma'rifah karena sebuah nama, ini ma'rifah dengan alif lam. Ya. Ini tunggal, ini pun tunggal. Sekarang mari kita lihat jenis kelamin. Uruba itu, Eropa itu jenis kelaminnya apa?
Dulu waktu kita mempelajari jenis kelamin di edisi awal, ya di edisi awal itu, di situ dikatakan bahwa nama tempat berdasarkan convention itu perempuan. Ya, jadi Uruba itu perempuan. Ini nama-nama negara di semuanya ini jenis kelaminnya perempuan. Ya, nama tempat itu perempuan kecuali ada beberapa itu, ada dua negara yang tidak perempuan. Masih ingat itu? Satu Irak, Al-Iraq, walaupun nama tempat, nama negara malahan, tapi dia itu laki-laki. As-Sudan juga begitu ya. Tapi selain itu perempuan. Uruba itu perempuan. Oleh karena ini perempuan, maka kata sifat yang menjelaskannya juga perempuan dengan tamar mutah. Uruba Syamaliyah. Kenapa Syamaliyati? Oleh karena Uruba itu majrur. Kenapa Uruba itu majrur? Karena dia didahului oleh harful jar fi. Apa tanda jarnya? Tanda jarnya tidak kelihatan. Tanda jarnya kasroh seperti ini juga, tapi nggak kelihatan. Jadi dikatakan tanda jarnya itu kasroh yang diperkirakan. Kemudian muncul lagi ini harful jar ya, harful jar setelahnya itu majrur. Kemudian ini ala itu harful jar juga. Ingat 4 harful jar pertama yang kita pelajari, apa itu? Fi, di, ala di atas, ila, ke, min, dari. Itu 4 harful jar yang kita pelajari. Di unit berapa, edisi berapa itu. Ya, dan 4 harful jar inilah yang sering muncul dalam bacaan. Ala bahri syamal, ini bisa bahri syamal, bisa bahri shimal. Ya. Ini bahr itu kata benda. Bahr itu laut. Kata benda itu bahr, laut. Masih ingat pelaut? Pelaut itu apa? Bahar, ya kan? Ini shimal atau syamal itu kata benda. Utara. Ya, mata angin itu ya kata benda, utara kata benda, barat kata benda, timur kata benda. Jadi ini kombinasi kata benda satu, kata benda dua. Apa syarat yang harus dipenuhi? Kata benda dua harus majrur. Nah, ini udah majrur bahari shimali ini. Kemudian kata benda satu itu tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin, sudah tidak boleh. Kemudian harokat huruf akhir kata benda satu ya, kata benda satu itu terbuka, bisa bahra, bisa bahari, bisa bahru, ya. Tetapi oleh karena dia didahului oleh ala yang harful jar, maka dia harus tampil majrur bahri, ala bahri shimali. Jadi kalau ditanya mengapa bahri kok bukan bahru? Oleh karena didahului oleh ala harful jar. Setiap kata benda yang didahului oleh harful jar itu harus majrur, ya, walaupun tanda jarnya itu nggak kelihatan. Seperti ini, Uruba ini. Uruba ini dia majrur, tapi tanda majrurnya, tanda jarnya itu nggak kelihatan. Nah, kemudian as-syamali ini mengapa ya dia berharokat akhir ini kasrah? Oleh karena dia selaras dengan oleh karena dia mudhafun ilaih. Ini mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih harus majrur. Kita ulangi terjemahannya. Belanda adalah sebuah negara daulatun fi Uruba Syamaliyah di Eropa Utara, ala bahri syamal di tepi laut utara. Nah, ala di sini mengandung makna di tepi kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi ini laut utara, Belanda itu di sini, ya. Tapi dalam bahasa Arab itu sama dengan bahasa Inggris. Dia pakai ala. Bahasa Inggris juga begitu, on. Ya, on. Kita pakai on. Ya. On the North Sea, ya, di laut utara. Kemudian kalimat berikutnya, asimatuha Amsterdam. Asimatuha itu mubtada. Ya, mubtada. Amsterdam itu khabar. Ini khabar. Ini khabar, ya. Asimatuha itu terdiri dari 2 huruf. Asimah. Masih kan asimah? Berkali-kali kita munculkan. Ibu kota, ya. Ini kata benda. Ha itu kata ganti. Perhatikan. Ha itu kata ganti.
kombinasi kata benda, kata ganti itu identik atau ekivalen dengan kombinasi kata benda, kata benda. Oleh karena kata ganti ini pada awalnya kata benda. Kemudian kata benda itu diganti dengan kata ganti. Asimatuha, ibu kotanya. Nya itu apa? Nya itu Belanda. Ya. Jadi Asimatu Hulanda. Nah, oleh karena Hulanda sudah disebutkan di kalimat pertama, maka dia bisa diganti di kalimat berikutnya untuk menghemat waktu, untuk menghemat ruang, dan sebagainya. Asimatuha. Dan itulah fungsi kata ganti. Ya. Nah, ibu kotanya, ibu kota siapa? Nya itu siapa? Nya itu Holanda. Holanda kok pakai H, kok bukan Hu? Oleh karena Holanda itu nama negara, nama tempat. Nama tempat by convention itu perempuan, ya. Makanya kita pakai H. Asimatuha Amsterdam. Ibu kotanya Amsterdam. Nah, jadi Amsterdam itu Asimatu Holanda. Amsterdam itu ibu kota Belanda, ya. Ibu kota Belanda. Oke, nomor dua. Londonu asimatu Britania ala Thames. Ya, Thames itu sungai Thames. Oleh karena London itu di tepi sungai Thames. Ini Thames, ini Z ya. Ini Thames, on the Thames kalau dalam bahasa Inggris. On the Thames. On the Thames. Jadi di dalam bahasa Inggris kita menggunakan preposisi on. Walaupun kalau dalam bahasa Indonesia bukan di atas tapi di tepi sungai Thames. London itulah ininya. Itulah mubtadanya. Ini mubtada London. Jadi persyaratan mubtada sudah dia penuhi, marfu, dan London itu sebuah tempat, ya, otomatis ma'rifah. Asimatu ini kata benda satu. Britania kata benda dua. Nah, jadi Asimatu Britania, ibu kota Britania, ibu kota Britania. Ibu kota Britania. Asimatu Britania. Ya. Jadi ini kombinasi kata benda satu, kata benda dua. Jadi Asimah ini tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Ini majrur. Britania di situ majrur. Oleh karena dia berakhir dengan alif, maka tanda yarnya itu tidak bisa dilihat kasat mata. Dia hanya diperkirakan. Ya. Alat Thames, di tepi sungai Thames. Nah, memang London itu terletak di tepi sungai Thames. Dia Asimatu Britania. Kemudian kalimat berikutnya, hiya, inilah yang berperan sebagai mubtada. Hiya itu siapa? Hiya itu London. Nah, mengapa kata ganti London itu hiya bukan huwa? Oleh karena London itu sebuah tempat, ya. Sebuah tempat, baik itu negara atau ibu kota negara atau kota, itu disepakati sebagai perempuan, ya, muannas. Oleh karena itu kata gantinya hiya. Jadi hiya siapa? Hiya London itu Madinatun qadimatun. Ini kata benda. Ini kata benda. Ini kata sifat. Ya, kata sifat yang selaras dengan kata benda sebelumnya. Sebuah kota tua. Qadim itu kan tua, toh? Bi Uropa, di Eropa. Jadi ingat dulu waktu kita mempelajari kata ganti bersambung bi itu bisa digunakan untuk menunjukkan tempat. Ya, dia semakna dengan fi dengan demikian. Bi Uropa, di Eropa. Kita ulangi lagi. London adalah ibu kota Britania di tepi sungai Thames. Dia siapa? Dia London itu adalah sebuah kota tua di Eropa. Kalimat kedua, mahasiswa Iran itu mahasiswa baru di sekolah itu. Apa yang menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat ini? Ini mahasiswa Iran itu.
mahasiswa Iran itu. Nah, ini mubtada. Mahasiswa itu mubtada. Ada apa dengan mahasiswa Iran itu? Oh, dia seorang mahasiswa baru. Berarti ini apa? Ini khobar. Di mana? Di sekolah itu. Di sekolah itu. Di sekolah tersebut, ya. Nah, mari kita terjemahkan. Mahasiswa itu talib. Talib, ya. Talib. Talib itu mahasiswa. Kemudian itu apa? Itu alif lam. Berarti al-talib. Al-talib. Apa harokat akhir al-talib? Harokat akhirnya itu dhammah. Oleh karena dia berperan sebagai mubtada. Iya kan? Mubtada kan? Mahasiswa itu. Jadi al-talibu, ada apa dengan al-talib itu? Al-talib itu adalah mahasiswa baru di sekolah itu. Mahasiswa baru di sekolah itu. Jadi di sini ada seorang sebetulnya, ya, seorang mahasiswa baru. Ini kata benda yang berperan sebagai khabar itu kata benda, kemudian diikuti oleh kata sifat baru. Jadi talibun, talibun, seorang mahasiswa. Mahasiswa yang bagaimana? Mahasiswa yang baru. Baru itu lawan dari qadim. Apa itu? Jadid. Jadidun. Talibun jadidun. Jadi ini kata benda yang berperan sebagai apa? Sebagai khabar. Jadi talib itu berperan sebagai khabar. Di samping berperan sebagai khabar, dia juga berperan sebagai man'ut. Oleh karena dia diikuti oleh kata sifat jadid. Jadi talib itu dijelaskan oleh jadid. Jadi mahasiswa yang bagaimana? Mahasiswa baru. Jadi talib itu punya dua fungsi. Yang pertama sebagai khabar, yang kedua sebagai man'ut. Ya kan? Na'nya itu jadid. Di sekolah itu, itu fi. Ya kan? Sekolah itu alif lam. Fil madrasati. Fil madrasati. Fil madrasati. Jadi al-talibu, mahasiswa itu, ada lagi Iran, ya. Mahasiswa itu diikuti kata sifat Iran. Iran itu apa? Itu kata sifat KSK. Jadi kurang ininya. Al-talibu kurang kata KSK-nya. KSK dari Iran itu apa? KSK dari Iran itu Iraniyun. Jadi oleh karena ini beralif lam, maka kata sifatnya juga beralif lam. Al-Iraniyu. Ya kan? Al-Iraniyu. Jadi bukan Iraniyun, tapi dia diberi alif lam. Al-Iraniyu. Al-Iraniyu. Ada iya di sini. Al-I. Jadi bukan al-Iraniyu, tapi al-I, panjang i-nya. Al-Iraniyu. Jadi kalimatnya al-talibul Iraniyu talibun jadidun fil madrasah. Mahasiswa Iran itu adalah mahasiswa baru di sekolah itu. Oke, berikutnya. Ibu guru itu orang Korea. Itu nomor 6, ya. Nomor 4. Apa ibu guru? Ibu guru al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu. Mudarrisah. Mudarrisah itu guru perempuan, ya. Jadi ibu guru. Mudarrisatu. Dia tertentu pakai alif lam. Ya. Al-mudarrisatu. Ini mubtada. Ada apa dengan al-mudarrisatu? Orang Korea. Orang Korea berarti KSK. Kata sifat yang menunjukkan kebangsaan. Apa itu? KSK dari Korea. Kalau negaranya Korea. Kalau KSK-nya Kuriyun. Kalau laki-laki Kuriyatun kalau perempuan. Ibu guru itu al-mudarrisatu.
satu, ini perempuan ya. Al-mudarris itu perempuan. Kuriyatun. Ibu guru itu, ini mubtadanya, al-mudarrisatu, orang Korea, kuriyatun, itu khabar. Yang berperan sebagai khabar itu KSK ya. Kemudian nomor 5, wartawati Syria itulah mubtada. Ada apa dengan wartawati siniar? Itu sangat terkenal. Masih ingat wartawati? Wartawati itu sihafiyah. 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 Kalau laki-laki, wartawan itu sihafiyun. Sihafiyun. Perempuannya sihafiyatun. Nah, itu alif lam. Jadi al-siha, ini ha ya. Al-siha, al-sihafiyatu. As-sihafiyatu, ini mubtadanya. Kemudian ini kata benda. Ya, kata benda. Berperan sebagai mubtada, dia beralif lam dan dia marfu. Ya. Kemudian wartawati itu diikuti oleh kata sifat kebangsaan Syria. Apa itu? Kata sifat kebangsaan Suriyun. Mana itu Syria? Syria. Ini Syria, Suriyun. Kalau perempuan, Suriyatun. Nah, berarti perempuan itu Suriyah. Suriyah. Nah, ini kata sifatnya. Kata sifat harus laras dengan kata benda sebelumnya. Kata benda sebelumnya itu beralif lam, maka kata sifat ini juga beralif lam. As-suriyatu, oleh karena kata benda sebelumnya itu marfu. As-sihafiyatu, as-suriyatu, as-sihafiyatu, as-suriyatu sangat terkenal. Nah, kemudian ini khabar ya, terkenal itu masyhur. Nah, khabar itu harus selaras dengan mubtada dalam hal jenis kelamin. Mubtadanya perempuan, maka khabarnya juga harus perempuan. Masyhuratun. Masyhuratun. Ya, sangat. Perhatikan sangat itu jiddan. Dia diletakkan setelah kata sifat ya. Jadi sangat terkenal masyhuratun jiddan. Bukan jiddan masyhuratun. Masyhuratun jiddan. Ya, begitu ya. Masyhuratun jiddan. Kalau sangat tua, ini tua itu qadimatun kalau perempuan. Qadimatun jiddan. Kalau laki-laki, qadimun jiddan. Wartawati Syria itu sangat terkenal. As-sihafiyatu Suriyah. As-sihafiyatu as-suriyatu masyhuratun. Nomor 5. Ayahku orang Kanada dan ibuku orang Turki. Ini dua kalimat ismiyah yang dihubungkan oleh kata penghubung dan ya. Nah, kalimat pertama mubtadanya ayahku, khabarnya orang Kanada. Kalimat kedua mubtadanya ibuku, khabarnya orang Turki. Gimana itu? Ayahku itu abi. Abi ya, abi. Perhatikan, abi itu, itu termasuk 5 kata benda spesifik ya. Jadi kalau dia diperankan sebagai mudhaf, dia harus ditambahi waw kan. Dia marfu dengan waw, bukan dengan dhammah. Tetapi apabila dia dirangkai dengan kata ganti majrur bersambung dia bukan ini, dia bukan al-asmaul khamsah, dia biasa. Abi, bukan abui, tapi abi ya. Ini mubtada. Abi. Ada apa dengan abi? Abi itu orang Kanada. Kata sifat kebangsaan, Kanadiun. Ini kan? Kanadiun. Abi Kanadiun. Abi Kanadiun gitu. Abi Kanadiun. Kanadiun itu KSK, itu sebagai khabar ya. Wa dan ibuku ummi
Nah, ummi itu memang bukan kata benda spesifik ya, biasa ya. Ummi ini mubtada. Ada apa dengan ummi? Ummi orang Turki. Turkiyatun. Orang Turki. Coba lihat, Turki. Orang Turki, Turkiun laki-laki, perempuan Turkiyatun. Ummi itu perempuan, Turkiyatun. Turkiyatun. Jadi perhatikan itu 5 kata benda spesifik abun itu. Abun itu manakala dirangkai dengan kata ganti majrur bersambung i yang artinya saya, dia itu menjadi kata benda biasa. Abi tidak perlu ditambahi waw. Tapi apabila dia dirangkai dengan selain i, itu harus pakai waw. Misalnya ayahnya itu abuhu, ya kan? Ayahnya itu abuhu, harus ada waw. Ya, abi Kanadiun wa ummi Turkiyah. Yang terakhir, pembaca Al-Quran. Pembaca Al-Quran itu terdiri dari 2 kata. Pembaca itu kata benda, Al-Quran itu kata benda. Berarti rangkaiannya kata benda 1, kata benda 2. Itulah yang berperan sebagai subjek. Pembaca Al-Quran itu. Pembaca itu qari. Pembaca itu qari. Qari'un ya, itu pembaca. Nah, kemudian Al-Quran ya Al-Quran. Nah, kalau kita rangkai ini, qari'un dengan Al-Quran, ini KB1, ini KB2 kan? Rangkaiannya itu merupakan rangkaian idhofiyun. Nah, jadi KB1 itu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Kemudian kata benda 2-nya ini harus majrur. Nah, bagaimana dengan harokat akhir kata benda 1 terbuka? Bisa qari'a, bisa qari'u, bisa qari'i. Nah, kemudian di sini dalam kalimat ini pembaca itu sebagai apa? Itu sebagai mubtada, sebagai subjek. Ini subjek ini, mubtada. Oleh karena mubtada, dia menjadi qari'u. Dia menjadi qari'u. Jadi qari'ul Qur'ani, pembaca Al-Qur'an itu. Ada apa dengan pembaca Al-Qur'an itu? Laki-laki ya? Pembacanya laki-laki, qari'u. Kalau pembaca perempuan nanti qari'atun, ya, lain lagi. Nah, kemudian orang Pakistan itu Pakistaniun. Ini Kistaniun. Nah, inilah kabarnya. Dan ya, di kata penghubung penghafal Al-Quran itu, kalau pembaca Al-Quran itu qari'ul Quran, kalau penghafal Al-Quran itu hafizul Quran. Penghafal itu hafiz Al-Quran. Jadi hafiz itu penghafal, qari pembaca. Jadi kombinasi penghafal dengan Al-Quran itu merupakan kombinasi KB1, KB2 ya. KB2. Jadi hafizul Qur'ani. Jadi KB2 itu majrur. Inilah yang berperan sebagai mubtada, hafiz ini. Ada apa dengan penghafal Al-Quran itu? Oh, tapi di sini penghafalnya perempuan ya. Penghafalnya perempuan. Jadi ini kita perempuan kan. Hafizatu. Lihat penghafal laki-laki, hafizun. Penghafal laki-laki. Penghafal perempuan, perempuan kan ini. Hafizatun. Jadi penghafalnya ini perempuan. Hafizatul. Ini hafizatul Qur'ani. Kalau ini penghafal pembacanya perempuan, qari'ah. Qari dan qari'ah, qari'atul Qur'ani. Hafizatul Qur'ani, ada apa dengan hafizatul Qur'ani? Oh, itu orang Italia. Nah, ini baru mubtada ya.
orang Italia. Ini khabar italiyatun. Italiyatun. Ya, kalau di sini Pakistaniun, oleh karena mubtadanya laki-laki. Di sini Italiyatun, oleh karena mubtadanya perempuan. Hafizatul Quran. Ya, dengan demikian ya selesailah episode 71. Ini hafalkan, sama-sama kita hafalkan. Kemudian ini, coba lihat ini struktur kalimatnya. Struktur kalimatnya. Ini sebetulnya bukanlah struktur kalimat yang sederhana bagi pemula. Ya. Nah, kalau kita sudah bisa ini, memahami strukturnya ini, alhamdulillah. Itu sudah sebuah prestasi yang bagus. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.